Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yeswan, yaitu di part ke-8. Langsung saja. Wajah mengkilat dikira belut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini, setelah peperangan antara Yeswan bersama 3 penjahat itu, kita diperlihatkan sebuah bangunan yang megah, lalu di dalamnya terdapat Sing-Sing yang sedang tidur, dan ia pun berisik karena mendengar seseorang berkata, "Haha, keponakan Ye, Anda benar-benar seseorang pria yang luar biasa dalam hal penampilan dan kesatria." Sambil Sing-Sing itu pun membuka mata dan ia pun bergumam, "Ini bukankah kamarku? Aku ingat masih berada di penginapan itu." Sambil ia terbangun di sana, lalu ia pun bergumam lagi, "Kenapa aku bisa ada di sini?" Lalu ia pun terbengong karena mendengar seseorang yang berkata lagi, "Keponakan Ye, sangat lucu." Sambil Sing-Sing itu pun membuka jendela kamarnya dan melihat ke arah seseorang di sana. Ternyata itu adalah Yeswan bersama seseorang tua. Lalu dengan cepat Sing-Sing pun berjalan mendekatinya, dan di sana orang tua itu pun berkata, "Aku ingin tahu apa yang keponakan Ye rencanakan selanjutnya." Tapi tiba-tiba Sing-Sing di sana pun berkata, "Yeswan, kau di sini." Sambil terlihat Yeswan di sana yang menoleh, dan ia pun berkata, "Sing-Sing sudah terbangun." Tapi ternyata Sing-Sing di sana pun datang dengan menendang kepala Yeswan hingga terlihat anunya itu, dan di sana Sing-Sing pun berkata, "Kau bajingan, kau berani mengkhianatiku ya?" Lalu seseorang tua itu pun berkata, "Hei sayang, lepaskan Yeswan, dialah yang sudah menyelamatkanmu." Ternyata itu adalah ayah dari Sing-Sing. Di sana Sing-Sing pun terkejut berkata, "Apa? Dia yang menyelamatkanku?" Dan ayahnya pun menjawab, "Untungnya Yeswan menyelamatkanmu dari tentara bayaran tuan kota. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padamu? Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar sendiri sekarang." Sing-Sing pun berkata, "Siapa yang suruh memaksaku untuk menikahi badut itu?" Sambil terlihat kakinya yang masih menginjak kepala dari Yeswan. Di sana Yeswan pun berkata, "Bisakah kamu mengangkatnya lebih tinggi biar aku bisa melihatnya?" Maksudku, kamu harus mengangkat kakimu dari mukaku." Sambil terlihat Sing-Sing yang memandangi Yeswan itu dengan malu-malu, dan ia pun berkata, kamu menjijikkan. Itu adalah sebuah kesalahpahaman." Sambil ia menarik kakinya itu, lalu ayahnya pun berkata, "Waktu itu, kapan aku memaksamu? Ketika keluarga Zhang melamar, aku meminta pendapatmu dan kau setuju, jadi aku menerima hadiah pertunangan dari keluarga Zhang." Lalu Sing-Sing di sana pun berkata, "Aku sibuk dengan piknik, jadi aku tidak memperhatikan apa yang Anda bicarakan, ayah." Sambil terlihat Yeswan di sana terbengung dan bergumam, "Bisakah kamu bersikap masuk akal sekali saja?" Lalu Sing-Sing pun berkata lagi, "Aku tidak peduli, aku tidak akan menikah dengan badut itu. Jika kamu mau, nikahi saja dia sendiri, ayah." Lalu ayahnya pun berbicara pada Yeswan sambil berkata, "Sing-Sing telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Keponakan Ye, tidakkah kamu berpikir itu lucu? Kamu bisa tenang, aku sudah meminta seseorang untuk mengembalikan hadiah pertunangannya." Sambil Sing-Sing di sana pun terbengong. Lalu Sing-Sing pun berkata, "Apa kau benar-benar ayahku? Kenapa kamu begitu mudah diajak berbicara? Apakah kamu seorang penipu?" Sambil ia mendekati ayahnya itu. Tapi tiba-tiba dari pintu sana terdapat seseorang penjaga yang berkata, "Tuan, kabar tidak baik. Penguasa kota dan tuan mudanya datang untuk berkelahi." Sambil dengan cepat orang itu pun ditendang oleh seseorang dari sana, dan Yeswan pun memandangi itu. Sambil terlihat juga ayah dari Sing-Sing bersama Sing-Sing yang terkejut, sambil kita diperlihatkan seseorang tua di sana bersama seseorang yang menyerupai goblin, dan orang itu pun berkata, "Sue, apa kau yang memutuskan pertunangan?" Lalu Yeswan memandanginya sambil bergumam, "Apakah itu ayah dan anak dari keluarga Zhang? Yang ayahnya keren dan berwibawa, penguasa kota Wajin, terlihat cukup baik, tapi bagaimana dia bisa memiliki anak yang begitu jelek? Mungkinkah itu hasil dari perselingkuhan?" Lalu ayah Sing-Sing di sana pun berkata, "Tuan kota Zhang, ini adalah kediaman Sue. Bukankah kamu terlalu banyak menyebabkan masalah di kediamanku?" Lalu putra keluarga Zhang di sana pun berkata, "Seluruh kota Wangjin adalah milik keluarga Zhang, apalagi memukuli kalian para bawahan. Bahkan jika tempat ini dihancurkan, apa yang bisa kalian lakukan?" Sambil mereka pun terdiam berhadapan dengan keluarga Zhang itu, sambil terlihat tatapan tajam dari ayah Sing-Sing itu, dan di sana tetua Zhang pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Yang paling dibenci anakku adalah orang yang tidak mempercayainya. Aku tidak bisa mengendalikannya ketika dia marah."
Lalu Yesuan di sana pun berkata, pernikahan adalah tentang cinta dan kerelaan. Karena Sing Sing tidak mau menikahimu, mengapa keduanya harus menderita? Sambil terlihat putra dari keluarga Xiang itu yang terkejut, dan ia pun marah berkata, tak heran pertunangannya dibatalkan. Ternyata kau yang melakukannya ya. Ia melesat menyerang ke arah Yesuan itu, dan ia pun berkata lagi, lihat, aku yang akan merobek kekasihmu yang berharga ini. Sambil terlihat Sing Sing bersama ayahnya yang terkejut karena orang itu pun menyerang ke arah Yesuan. Ayah Sing Sing pun berkata, berhenti. Sambil terlihat Yesuan di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun tersenyum, dan ternyata serangan putra keluarga Xiang itu pun dapat dihindari Yesuan dengan sangat mudah hingga terlihat ia menghilang di sana. Ternyata Yesuan pun berada di belakang dari putra keluarga Xiang itu, lalu menendang putra dari keluarga Xiang itu hingga ia pun terlempar jauh di sana. Sambil kita diperlihatkan tetua Xiang yang terkejut melihat anaknya yang terpental, lalu ia pun melompat dan menangkap anaknya itu dengan sangat cepat. Lalu ia pun berkata, hei nak, apa kau tidak apa-apa? Sambil kita diperlihatkan tetua Xiang itu dengan kobaran aura membara dan tangannya pun diselimuti aura membara juga. Lalu ia pun berkata, kau berani menyakiti anakku ya? Maka kau harus membayar dengan nyawamu. Sambil ia menuju ke arah Yesuan. Lalu Yesuan pun bergumam, aura yang sangat kuat. Saat ini aku tidak bisa menjadi lawannya. Apa yang harus aku lakukan? Tapi tiba-tiba tetua Xiang di sana pun merasakan sesuatu dan ia pun berkata, siapa di sana? Ternyata muncullah seseorang dari balik pintu sana dan tetua Xiang pun berkata, siapa itu? Keluarlah. Sambil terlihat orang itu yang berjalan dan ia pun berkata, pelayan keluarga Su dari kota Lian. Dan ternyata itu adalah pengawal dari Tuan Su, dan orang itu pun memakai cadar berjalan menuju ke arah Tuan Xiang itu. Di sana Tuan Xiang pun hanya terdiam. Lalu pengawal itu pun berkata, aku menyarankan kamu untuk berhenti. Aku sudah mengunci sasaran kepadamu. Lalu Tuan Xiang di sana pun menjawab, seniman bela diri peringkat 9 kepala keluarga Su benar-benar memiliki trik yang bagus. Lalu Tuan Su di sana pun berkata, Tuan Kota Xiang, jangan bercanda, orang tua ini tidak punya pilihan lain. Sambil terlihat mereka berdua yang saling bertatapan tajam, Tuan Xiang di sana pun berkata, boleh saja membatalkan pertunangan, tapi Anda harus memberikan 10 kali lipat dari hadiah pertunangan. Lalu ayah Sing Sing di sana pun menjawab, Tuan Kota Xiang memang serakah. 10 kali lipat dari hadiah pertunangan adalah 500 juta perak. Apa kamu tidak takut mati? Ngomong-ngomong, 5 kali lipat, keluarga Su hanya bisa memberikan kompensasi sebanyak ini. Jika Tuan Kota Xiang masih tidak puas, maka kita hanya bisa melanjutkan dengan tindakan. Sambil terlihat Yesuan di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, dia sangat kaya. Yesuan, kamu masih terlalu muda. Jika aku tahu pertunanganku dibatalkan, aku akan meminta lebih banyak. Sambil ia mengingat-ingat kejadian saat pertunangannya dibatalkan. Lalu Tuan Xiang di sana pun berkata, 5 kali hadiah pertunangan dan 5 kilometer dari harta warisanmu. Lalu ia pun bergumam, aku tidak bisa terburu-buru dengan orang tua ini. Mari kita cari tahu, baru kita punya waktu untuk menyelesaikannya. Tapi tiba-tiba anaknya di sana pun berkata, satu syarat lagi. Aku ingin bertarung dengannya. Sambil ia menuju ke arah Yesuan itu. Sambil terlihat Yesuan yang hanya terdiam, lalu Tuan Su pun berkata, hei Yesuan, apakah kamu setuju? Di sana Yesuan pun menjawab, tentu aku akan mengajari orang ini cara berperilaku. Lalu putra keluarga Xiang itu pun berkata, aku tidak menyangka kau bocah tampan punya nyali. Tunggu saja, aku akan menghajarmu sampai mati. Lalu Yesuan pun menjawab, seseorang sepertimu akan mengajariku sampai mati? Kamu berusia 20 tahun, tapi kamu hanya peringkat ke-7. Bakatmu tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Mengapa kamu terus hidup untuk menyia-nyiakan energi spiritual? Sambil terlihat putra keluarga Xiang itu yang emosi mengeluarkan aura membara, dan ia pun menyerang berkata, matilah kau. Sambil ia melompat dari sana menuju ke arah Yesuan, dan di sana Yesuan pun dapat menghindarinya lalu memegang tangan dari putra Xiang itu. Di sana Yesuan pun berkata, ini lagi, sepertinya seranganmu kurang kuat.
Sambil kita diperlihatkan putra dari keluarga Zhang itu yang mengeluarkan sesuatu dari tangannya, dan di sana ia pun tersenyum sambil bergumam, "Mati kau!" Dan Yeswan pun hanya terdiam terkejut. Ia pun berpikir, sebuah tipuan. Ternyata putra keluarga Zhang itu pun mengeluarkan belati dari tangannya dan menyerang ke arah Yeswan. Di sana Xing Xing pun berkata, "Tercela, dia menyembunyikan pedang." Sambil terlihat ayahnya juga yang terkejut. Lalu kita diperlihatkan Yeswan di sana yang tersenyum, dan ia pun melompat ke atas hingga putra Zhang di sana pun terkejut. Ternyata tangan kanannya yang memegang pedang itu pun dipegang oleh Yeswan dengan sangat cepat. Lalu kita diperlihatkan Yeswan yang memelintir tangan itu dan membanting putra Zhang itu dengan sangat cepat ke lantai. Lalu kita diperlihatkan cengkeraman dari tangan Yeswan itu yang sangat erat hingga menghancurkan tangan dari putra Zhang itu sampai putus. Sambil tetua Zhang itu pun terkejut melihat ke arah anaknya itu. Begitu juga Xing Xing bersama lainnya yang terkejut juga. Tapi tiba-tiba tetua Zhang di sana pun emosi dengan kobaran aura membara, dan ia pun berkata, "Menjadi buas di usia yang begitu muda, akan kuhancurkan dentian seni bela dirimu." Sambil ia menyerang ke arah Yeswan itu, dan di sana kita diperlihatkan pengawal itu yang terkejut melihat serangan dari tetua Zhang itu, dan ia pun langsung melompat menghalau serangan dari tetua Zhang itu hingga terbentuk benturan yang sangat dahsyat di sana. Sambil terlihat Yeswan yang tersenyum memandangi itu, dan kita diperlihatkan mereka berdua yang terpental ke belakang. Lalu pengawal itu pun berkata, "Cedera tidak dapat dihindari dari sebuah pertarungan. Aku pikir kamu harus segera kembali untuk meminta seseorang merawat lengan anakmu yang terluka. Jika ditunda, hal itu dapat mempengaruhi seni bela dirinya." Sambil kita diperlihatkan tetua Zhang di sana yang terdiam dengan penuh emosi. Lalu ia pun berkata, "Nak, siapa namamu?" Dan di sana Yeswan pun menjawab, "Aku Yeswan dari keluarga Ye di kota Lianyun." Lalu Xing Xing dari belakangnya pun berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba untuk balas dendam? Aku beritahu padamu ya, tidak hanya Yeswan dari keluarga Ye di kota Lianyun, dia juga murid dari Master Sekte Splitting Cloth." Sambil Yeswan di sana pun terkejut melirik, dan ia pun bergumam, "Jangan memplesetkanku di tempat yang aneh-aneh ya." Lalu tetua Zhang di sana pun berkata, "Tidak heran, sepertinya keluarga Su sedang memanjat pohon besar. Berdoalah agar keberuntunganmu tetap berlanjut." Sambil ia mengangkat anaknya pergi dari sana. Lalu seseorang di sana pun berkata, "Murid dari Master Sekte Spilling Cloth, bukannya itu Guan Yulan?" Sambil terlihat pengawal itu yang bertanya-tanya mendengar kata-kata dari Xing Xing tadi, dan ia pun bergumam lagi, "Mungkinkah aku menderita Alzheimer?" Sambil terlihat Xing Xing dari belakang, dan ia pun berkata, "Aku lupa Paman Lian adalah instruktur dari Sekte Spilling Cloth, jadi aku tidak bisa menyembunyikan masalah Yeswan darimu." Lalu ayah Xing Xing di sana pun berkata, "Terima kasih Lian atas kontribusimu." Lalu pengawal di sana pun berkata, "Tuan Su terlalu baik, ini hanya masalah sepele." Sambil ayah Xing Xing pun bingung memegang kepalanya, dan ia pun berkata, "Kali ini kita benar-benar telah menyinggung perasaan keluarga Zhang. Mereka pasti akan menghambat kamar dagang keluarga Su kita di masa depan." Lalu pengawalnya pun berkata, "Jangan khawatir Tuan, bukankah Anda bilang anak ini adalah murid dari Master Wakil Sekte Spilling Cloth? Selama fakta itu tetap ada, keluarga Zhang itu tidak akan mengambil tindakan terhadapmu." Sambil terlihat ayah Xing Xing itu yang lega, dan Xing Xing di belakang pun berkata, "Tapi aku hanya berbicara omong kosong tadi." Lalu pengawal Lian di sana pun berkata, "Sederhana, cukup ubah yang palsu menjadi kenyataan." Lalu Yeswan pun bertanya, "Apa maksud Anda?" Dan pengawal itu pun menjawab, "Pemimpin sekte sedang keluar sepanjang tahun, jadi tidak mungkin menjadi murid pemimpin sekte dan menjadi murid wakil pemimpin sekte juga sama. Kebetulan wakil pemimpin sekte menghargai bakat, jadi dia suka menerima murid. Selama kamu memasuki sekte Spilling Cloth dan membuat nama untuk dirimu sendiri, wakil pemimpin sekte pasti akan menerimamu sebagai murid." Sambil terlihat Yeswan di sana tersenyum berkata, "Itu mudah. Kebetulan aku akan pergi ke sekte Spilling Cloth dalam waktu beberapa hari untuk melaporkannya."
Lalu ayah Xingxing di sana pun berkata, "Baiklah Yesuan, kalau begitu aku akan serahkan ini padamu dan aku akan memesan perjamuan, lalu mari kita minum-minum." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan malam itu di sana terdapat Yesuan bersama ayah Xingxing. Yesuan pun berkata, "Kenapa paman datang malam-malam begini?" Lalu ayah Xingxing di sana pun menjawab, "Keponakan, ayahmu dan aku memiliki persahabatan seumur hidup, jadi aku tidak akan memperlakukanmu sebagai orang luar." Sambil Yesuan menuangkan minuman di sana dan ia pun bergumam, "Ini memang persahabatan seumur hidup. Ayahku telah menyelamatkanmu." Lalu ayah Xingxing pun berkata, "Apa pendapatmu tentang anakku Xingxing, Yesuan?" Lalu Yesuan pun menjawab, Dia sangat baik, polos dan imut, penuh perhatian dan tulus." Lalu ia pun bergumam, "Hanya saja dia tidak bisa diandalkan." Tapi Yesuan di sana pun terkejut karena ayah Xingxing pun berkata, "Itu bagus, maka kamu bisa menikahi Xingxing." Lalu Yesuan pun menjawab, "Paman Su, aku tidak mungkin menikahi Xingxing. Aku selalu melihat Xingxing sebagai saudara perempuanku sendiri. Aku tidak pernah memikirkan hubungan dengannya." Sambil terlihat ayah Xingxing yang sedih dan ia pun berkata, "Keponakanku bahkan membenci pamannya yang kaya raya ini." Sambil Yesuan di sana pun berkeringat dingin. Lalu ayah Xingxing pun berkata lagi, "Baiklah, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kali ini tidak hanya menyelamatkan nyawa Xingxing, kamu juga membantu keluarga Su. Ini adalah kebaikan yang luar biasa yang tidak bisa aku lupakan. Cepat, bawa itu kemari." Sambil kita diperlihatkan Yesuan di sana yang terkejut dan ia pun terbengong dengan melihat ke arah sesuatu itu. Ternyata itu adalah bebatuan energi spiritual yang menumpuk dengan sangat banyak diberikan ayah Xingxing untuk Yesuan. Di sana ayah Xingxing pun berkata, "Mengembangkan seni bela diri tidak dapat dipisahkan dari berbagai sumber daya yang membantu. Ini hanya ucapan terima kasih kecil. Aku harap kamu tidak membenciku, Yesuan." Sambil terlihat Yesuan yang mengambil sebuah kotakan dan ia pun membukanya sambil berkata, "Apa? Ini jamur spiritual hitam. Jamur spiritual darah telah bermutasi menjadi jamur spiritual hitam. Ngomong-ngomong paman, ini terlalu berharga." Di sana ayah Xingxing pun berkata, "Itu tidak terlalu berharga. Simpan saja. Di mataku itu tidak terlalu berharga, Yesuan." Sambil terlihat Yesuan di sana terdiam dan ia pun bergumam, "Harga pasar untuk jamur spiritual hitam bernilai setidaknya 500 juta. Untuk mengatakan bahwa itu tidak terlalu berharga seperti yang diharapkan dari orang terkaya di kota Wanjing. Orang kaya sialan." Lalu ayah Xingxing pun berkata, "Saudara Yicong memiliki seseorang putra yang sangat baik. Sangat disayangkan bahwa Xingxing tidak membawa keberuntungan." Sambil Yesuan pun terkejut, lalu ia pun berkata, "Paman, berapa banyak yang kau ketahui tentang ayahku?" Lalu ayah Xingxing pun menjawab, "Aku tidak tahu banyak tentang ayahmu, saudara Yicong. Biasanya pendiam. Aku hanya melihat senyum di wajahnya saat kau ada di dekatnya." By the way, Yicong adalah ayah dari Yesuan, ya Mo. Di sana ayah Xingxing pun bercerita, "Jika bukan karena ayahmu yang menyelamatkanku saat itu, aku takut akan menjadi tumpukan tulang belulang. 4 tahun yang lalu, ketika aku pertama kali datang ke kota Wanjing, karavanku dikepung oleh para bandit setelah melewati Gunung 18 Lianyun. Ketika karavan aku dirampok, seseorang pria menggendong bayi muncul dengan pedang di salah satu tangannya dan tak seorang pun dapat menangkap pedangnya di antara banyak pencuri kuda." Sambil ia membayangkan dikala diselamatkan oleh ayah Yesuan itu, lalu kita diperlihatkan sosok ayah dari Yesuan itu yang memegang pedang dengan sangat gagah membasmi para bandit itu. Lalu ayah Xingxing pun bercerita lagi, "Orang itu adalah ayahmu dan bayi itu adalah kamu. Sejak saat itu, setiap kali aku melewati kota Lianyun, aku selalu membawa hadiah untuk keluarga sebagai ucapan terima kasih." Seiring berjalannya waktu, kedua keluarga kami secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Benar, Yesang seharusnya tahu lebih banyak dariku. Kenapa kau tidak bertanya padanya tentang ayahmu? Lalu Yesuan pun menjawab, dia selalu enggan untuk berbicara tentang ayahku, seolah-olah dia pikir ayahku sudah mati. Sambil terlihat ayah Xingxing di sana terkejut dan ia pun berkata, "Mustahil, kultivasi saudara Yecong sangat tinggi, dia tidak mungkin mati dengan mudah."
Lalu Yesuan pun bertanya, apa setinggi itu? Seberapa tinggi paman? Dan ayah Singsing di sana pun menjawab, aku tidak ingat. Tapi aku tahu bahwa sekelompok bandit yang mengepung kami di Gunung Lianjun adalah pemberontak dari Kekaisaran Xuanyang. Dikabarkan bahwa pemimpin itu adalah seseorang jenderal dan kultivasinya sudah terprovon rilem. Sambil terlihat Yesuan di sana yang terkejut. Lalu beberapa saat kemudian, masih di malam itu, terdapat ayah Singsing bersama Yesuan, dan ayah Singsing di sana pun berkata, keponakan, kamu harus istirahat, aku tidak akan mengganggumu sekarang. Sambil terlihat Yesuan yang membuka pintu itu, dan ia pun bergumam, seni bela diri dibagi menjadi 10 tingkat. Setelah menerobos seni bela diri itu adalah roh sejati. Setelah roh sejati itu adalah alam yang sangat dalam. Setengah dari alam yang sangat dalam, peringkat semacam itu tidak mungkin bisa menghentikan ayahku. Untuk tempat kecil seperti kota Lianyun menghasilkan seorang ahli seperti ayahku, tidak peduli apapun, keluarga harus bangga dengan hal itu. Namun, paman tampaknya enggan untuk berbicara tentang ayahku. Sambil ia melirik ke arah barang harta yang dibawakan oleh ayah Singsing itu. Lalu dengan cepat ia pun menaruh tangannya ke arah harta itu dan melahapnya dengan seketika. Di sana Yesuan pun bergumam, ayah pergi saat aku masih bayi, jadi itu harus menjadi sesuatu yang penting. Apakah karena ibu? Sambil kita diperlihatkan sistem di sana yang bertuliskan melahap item spiritual yang Anda peroleh 160 poin. Seni bela diri sekarang berada di tahap ke-7. Sambil kita diperlihatkan Yesuan yang tiba-tiba marah menendang beberapa peti di sana dan berkata, dasar sistem sialan, kau seperti jurang maut, sumber daya senilai lebih dari 200 juta hanya untuk menerobos tahap ke-7 dan bersambung momok.